bareng Kak Dena juga nggak sih? Belum, saya belum pernah Zumba, tapi saya lihat itunya, tapi saya nggak ngerti mesti di mana. Tapi kalau di sini kan saya bisa ikutan. Pengen nyobain nggak sih Bun mungkin kalau ada waktu? Iya, pengen karena kayak kita sebenarnya kayak joget, kayak dance gitu, tapi kita olahraga. Bunda, mungkin kalau dari Bunda sendiri menjaga kesehatan alam Bunda seperti apa sih Bunda? Kalau saya sih biasa-biasa aja ya. Saya kan morning person, tapi saya lagi senang tenis, makanya badan saya lebih kayak nyusut, lebih kelihatan hitam gitu, karena saya olahraganya di outdoor terus pilates kadang-kadang, terus ini kalau misalnya ada Zumba, ada tempatnya, terus nggak jauh, semua itu pertimbangan jauh dan macet itu menjadi satu pertimbangan saya gitu. Jadi kalau misalnya saya olahraga jauh, enggak lah, udah macet di jalan, tapi kalau misalnya tempatnya representatif itu lebih gampang dijangkau, ya kita akan lebih senang gitu. Karena kita pagi kalau udah berangkatnya aja udah macet-macetan, udah itu udah habis waktunya. Tapi Bunda emangnya berapa? Diet ya? Enggak diet sama sekali. Saya sekarang berat saya 40, 41. Tapi emang sengaja Bunda maunya Enggak segitu? sengaja, nyusut Dewi. Dan sekarang juga tenis kayaknya lagi intens banget ya? Gini. Sebenarnya itu saya olahraga kan dari yoga, dari pilates. Nah, pas saya umur 50 tahun itu, sebenarnya dari pandemi sih sebenarnya saya pengen gimana, karena saya pernah cedera kaki dan cedera kaki dan cedera tangan. Kan tangan saya pernah tendonnya dipotong, jadinya olahraga apa yang misalnya nggak cuma ankle-nya doang gitu. Jadi saya harus kalau misalnya pun olahraga tuh olahraga yang gerak semua. Gerak semua gitu. Akhirnya saya pikir tenis deh. Tapi pas pandemi agak susah gitu, siapa coachnya, siapa ininya. Jadi setelah pandemi, setelah saya ulang tahun terus berapa bulan baru saya nyoba tenis. Yang pertama saya lakuin adalah saya di raketnya tuh mesti apa. Saya nanya, kalau mau main tenis apa aja yang mesti dibeli gitu kan, kita bisa tenis raketnya ini beratnya segini, ininya segini. Akhirnya saya pergi ke toko di kalau di sini tuh namanya Metro Tenis, ada di Pangpol ya di situ. Jadi saya pilih, di situ pun saya nanya, tanya ibu-ibu, kalau mulai itu di mana sih gini. Dan saya nggak malu untuk nanya, karena saya memang baru mulai. Ini apa yang perlu diganti? Senarnya mesti diganti, gripnya mesti diganti gitu segala macam. Asli saya mulai megang raket di umur 50 tahun lebih ya. Terus akhirnya karena harus di lapangan terus, saya mulai pakai sunblock ya. Seumur-umur saya nggak pernah pakai sunblock. Jadi saya mulai belajar pakai sunscreen di umur gitu. Jadi saya memulai hari-hari saya, dan saya merasa kayak itu endorfin happy ya. Jadi kayak saya seneng gitu ngerjain itu. Terus saya bilang sama coachnya, saya nggak mau jadi atlet, saya cuma pengen bisa main, saya pengen bisa fun aja ngerjain gitu. Dan jadi saya melakukan itu dengan sukacita. Nah waktu itu terus kebetulan Selo kan kepengennya sekolahnya ada di Jogja. Nah pas di Jogja tuh ternyata lapangan itu banyak, di UGM, di UNY, di di Gadok itu banyak. Kalau di sini saya di Bulungan nungguin satu hari aja susahnya setengah mati. Tapi jadi saya jam 6 pagi itu, karena kalau hari Selasa tuh udah ada di Bulungan, udah siap latihan. Tapi kalau misalnya pas di Jogja, ini menarik banget. Sih lo punya planning, dia ada bimbel. Saya mesti ngisi kegiatan, nggak mungkin nggak gitu-gitu aja. Saya mesti dari jam 6 saya udah di lapangan itu, kalau nggak di UNJ itu saya nemu coach di Jogja, ada si Deo namanya. Ternyata dia favorit coach di Jogja, alhamdulillah. Dan Jogja itu salah satu kota tenis memang, jadi hampir semuanya orang tuh tenis. Dan di sana saya latihan dari jam 6 sampai jam 8, habis jam 8 saya balik, terus saya ngurusin sarapan Selo bimbel apa segala macam. Terus sore saya ikutan lagi, saya belajar lagi. Sebegitunya saya belajar, saya pengen bisa tenis, karena merubah saya yang badminton terus tenis meja merubah jadi tenis lapangan itu susah setengah mati. Megang gini harus ini, megang gini harus ganti gini, harus terus ketepatan bola. Jadi kayaknya mikir banget ya olahraga tenis. Dirutinin Bunda seminggu sekali atau berapa, setiap hari atau seperti apa mungkin? Kalau setiap hari saya udah jago, Mbak. Gimana Bun mungkin? Enggak, saya semuanya enggak maksa. Semuanya pas sekarang kita mau. Jadi kita gini, kita mau lapangan enggak ada. Ya kan, selalu gini. Kita mau aja jog ngamen. Jadi
kayak gitu-gitu. Jadi pas lagi bisa saya akan lakukan. Support anak-anak gimana Bunda? Apa? Support anak-anak. Ngomong blebet gitu. Dari anak-anak supportnya seperti apa Bunda? Oh, dari anak-anak supportnya dia senang saya punya kegiatan itu. Dia nggak suka kalau bundanya terlalu kecapean, terutama kalau capek bekerja atau misalnya tenisnya gini, oh udah jangan dipaksain, itu aja pesannya anak-anak. Tadi pagi dapat bunga dari mana Bunda? Dari anakku. Gimana ceritanya tuh Bunda? Itu kayaknya sebenarnya mungkin hal sepele ya buat orang-orang ya, buat saya tuh artinya gede banget ya, karena ada apaan nih anak-anak. Kevin di Singapura, Selo tadinya mau datang kok nggak datang, ada apa nih, kirim pakai bunga, ada apa, lagi disegel-segel gitu. Terus nulis dengan tulisan tangannya Selo yang sangat vintage dan jadul gitu, udah dia tulis gitu, saya ibu yang normal sama ibu yang lain yang kalau dapat sesuatu dari anaknya itu apa ya, itu mungkin hadiah terindah. Itu kan kayak saya ngerjain semuanya itu kan buat mereka. Jadi begitu anak-anak saya itu ternyata udah jangan terlalu capek, jangan dipaksain kerja, jangan ini itu apa segala macam, ini sayang sama Bunda, terus ngucapin terima kasih gitu, kami bangga punya ibu dan kami akan jadi anak yang membanggakan ya. Itu apa ya seneng, pasti kalian ibu-ibu ini pasti kan juga seneng, bukan banyak hal yang kita seneng, kadang-kadang itu tuh kayak kita kayak digerojok aja dan semangat kita kayak nambah lagi gitu. Bunda kan di usia yang sekarang ini Bunda udah sukses. Seksi tau. Iya. Di usia yang sekarang ini mungkin kan karir Bunda nih udah sukses dan juga dari segi kesehatan juga sukses. Kemarin juga sempet merayakan ulang tahun PAUD ya. Bunda nih mungkin awalnya seperti apa sih Bun kronologi membuat PAUD tersebut? Alhamdulillah. Ini nggak apa-apa walaupun kalian tayangan atau tidak, tapi PAUD ini salah satu hal yang memang di luar jangkauan saya. Saya tidak pernah berpikir untuk terjun di dunia edukasi atau pendidikan. Ini kemarin ulang tahun ke-19 tahun PAUD saya. Jadi playgroup TKA, TKB, daycare. Dan sekarang dari yang berpuluh tahun saya ngontrak, kemarin itu pas setahun kami menempati gedung sendiri. Jadi alhamdulillah kita menerapkan proses belajar mengajar yang mungkin menteri sekarang yang bilang kita itu merdeka belajar. Kita menganut merdeka belajar sudah lama. Terus udah gitu anak-anak tuh happy bermain dan belajar, bukan belajar dan bermain dan belajar. Jadi intinya anak-anak happy gitu ya. Sampai anak-anak bisa ngebon sekolah waktu dulu, padahal sudah lulus tapi masih nggak mau lulus juga, masih mau sekolah. Jadi sekolah saya mau masuk enggak juga apa-apa. Yang penting anak-anak itu senang, tidak ada paksaan untuk pergi ke sekolah. Tapi pada prakteknya anak-anak senang pergi ke sekolah. Mungkin kalau dari Bunda sendiri melihat pendidikan di Indonesia saat ini seperti apa nih Bunda kan juga Terus saya nanya ya. Nggak apa-apa, Bunda. Kalau proses belajar mengajar sebenarnya gini, bagaimanapun juga dari jam 7 jam 8 sampai jam 3 anak-anak itu ada di sekolah. Di rumah tuh sedikit orang tuanya kerja udah sore, malam anak-anak udah gini. belum ada gadget, belum pagi sudah pergi lagi. Jadi alangkah baiknya mungkin orang tua lebih adaptif ke anak-anak. Jangan waktunya cuma dikit, terus ngaturnya banyak gitu ke anak-anak. Ya kan anak-anak akan sebel, akan nggak suka gitu. Misalnya, aduh waktunya cuma dikit, giliran ini ngomong terus gitu. Nggak mungkin, ada saatnya kita adaptif ke anak-anak. Anak-anak tuh maunya apa sih? Kadang-kadang anak-anak cuma pengen didengerin doang gitu, pengen didengerin saya gini loh, saya itu anak-anak seneng. Badan kita ada di antara mereka gitu, kita dengerin itu ada gitu. Jadi kadang-kadang memang kita beda zaman dulu sama sekarang, tapi tetap harus ada etika. Bagaimanapun juga anak-anak sekarang tetap harus ada etika. Tapi anak-anak nggak mau kalau diajarin dia ngomong, mesti lihat role model, mesti lihat. Jadi kita mesti jadi role model juga buat anak-anak.
karena kita nggak bisa jadi kayak oportunis gitu, maksudnya kayak gitu. Jadi apa namanya, ya gitu. Terus apa namanya, kita nyuruh ini tapi kita ngerjain juga gitu. Bunda, Kenapa memilih PAUD ini? Suaramu sekali keluarga. Emang mau membentuk, Pendidikan anak usia dini, karena kalau Iya. Paul pendidikan anak usia lanjut. mau melihat anak-anak seperti apa sih? Maksudnya mungkin Bunda juga ingin berkontribusi dalam membuat ya generasi bangsa mungkin seperti Gini, apa yang mau Bunda bentuk melewati PAUD? sebenarnya nggak ada yang gimana-gimana. Sebaik-baiknya manusia pada akhirnya adalah kita bahagia kalau badan kita ini ada manfaatnya buat orang lain. Jadi kalau caranya gimana, teknisnya bagaimana? Oh, teknisnya yaitu saya bagaimana membuat PAUD ini bisa berkembang, anak-anaknya bisa menjadi anak yang produktif, yang bisa juga nanti bisa membangun bangsa ini lewat caranya masing-masing. Jadi kita nggak bisa samain anak-anak di satu kelas itu menjadi seorang dokter, insinyur, dokterandus. Enggak, kadang-kadang dia jadi kameramen, kadang-kadang dia jadi wartawan, kadang-kadang dia jadi stylist, kadang-kadang dia jadi macam-macam anak-anak yang nggak bisa disamain gitu loh. Anak-anak itu berbeda. Orang tua juga harus bisa melihat peluang anak-anak di jasa itu banyak kok. Kadang-kadang ada yang misalnya yang di TikTok aja misalnya dia jago banget, dia menghasilkan uang. Jadi kita nggak bisa meremehkan pekerjaan yang dianggap misalnya seperti dulu lagi. Gitu. Bunda tanggapan dikit dong kabar baik dari Aurel nih yang hamil lagi ya anak Oh iya, alhamdulillah senang sekaligus jadi mesisan gitu. Saya sih senang sih, Yanti saya gini lihatnya itu paketan. Adik saya bahagia, saya bahagia. Lihat anaknya begini, itu kan kebahagiaan yang akan nular semua ke mbaknya, ke mama, semuanya gitu. Akhirnya gitu sih. Bunda sedikit membahas tentang sekolah tadi. PAUD-nya ini juga kan diperuntukkan untuk bagi anak-anak yang kurang mampu. Iya, dari awal memang demikian. Nah, awalnya memang begitu ya, karena berawal dari 2.500 sampai 3.500 sampai akhirnya menjadi berkembang karena ada bayar seragam, ada bayar buku dan lain-lain. Tapi masih murah banget dibandingkan sekolah-sekolah di tempat lain. Jadi kalau misalnya ternyata di sekolah itu mendadak dari yang nggak punya, tahu-tahu ada yang naik mobil, tahu-tahu anaknya pejabat ini, ya mungkin kualitas sekolah kami menjadi lebih baik dan lebih baik. Kalau saya punya anak, terus ada kualitas sekolahnya baik, harganya sangat murah, ya pasti saya masukin situ. Tapi proses belajar tetap. proses belajar mengajar anak didik yang punya banyak kan salah satu pendiri juga di situ gitu kan, tapi tetap mengawasi nggak dengan semuanya. Banyaknya kan kalau banyak sekarang kan lagi musim pungli liar gitu, ada tentang pengawasan juga. Mbak Yunda sendiri seperti apa? Kita nggak ada tuh kayak gitu-gitu, semua langsung direct di sekolah. Dari sekolah tuh juga bagian administrasi itu jelas, kayak misalnya saya langsung nggak ada apa-apa, misalnya mesti bayar, mesti misalnya kenaikan ini atau apa segala macam, saya langsung ke bagian administrasi. Dan kalau misalnya ada kayak misalnya gini, sekolah saya udah 2 tahun untuk masuk ke depan udah full. Iya, maksudnya alhamdulillah maksudnya sekolah itu diminati karena memang kualitas dari sekolah tersebut, terus gurunya juga berkualitas. Guru-guru saya guru sarjana PAUD ya rata-rata. Kalau misalnya memang ada yang perlu, misalnya belum sampai itu, kita sekolahkan lagi. Mungkin banyak ada juga yang kayak donatur gitu nggak sih Mbak Yunda? Donatur saya tapi nggak minta ya. Kalau orang misalnya mau nawarin, saya tawarin listnya nih. Kebutuhannya misalnya saya butuh korden. Oh ini korden yang ini belum, ada CCTV, oh ini butuh rumput, misalnya ini butuh awning, misalnya gini, monggo silakan pilih. Dan tapi itu pun saya nggak minta. Balik lagi kalau misalnya saya membantu, kayak seperti kemarin tuh ulang tahun, memang saya mengundang yang sudah melakukan donatur sebagian, jadinya yang bisa hadir karena itu dadakan banget gitu, yang bisa di last day gitu. Saya habis nyanyi dari Mojokerto, bisa datang gitu ternyata. Kebetulan kayak Mas Irfan Memayan, dia punya pinjai sendiri, dia bisa datang langsung gitu. Jadi saya memang semuanya itu kebetulan siapa yang bisa ini, ya monggo. Yang mampunya mana. Jadi kita gitu buka. Kalau yang awalnya itu mereka menawarkan diri, kami punya CSR khusus untuk PAUD. Jadi dia udah membantu PAUD-PAUD yang ada di seluruh Nusantara. Dia mau niat membantu sekolah kami, ya alhamdulillah kami terbuka untuk itu. Tapi saya nggak mau saya bikin sesuatu terus saya minta gitu.
Tapi anak-anak sendiri tuh ada biaya yang dikeluarkan nggak, Mbak? Maksudnya bayaran? Oh, iuran? oh iya, kucing aja bayar kan ya. Jadi maksudnya semuanya tadinya awalnya emang buat tidak mampu itu kita awalnya itu. Jadi Buat orang yang tidak mampu tadinya ya, Mbak? Ya? iya, awalnya memang buat orang anak yang tidak kurang mampu. Jadi kita terapi itu 2.500 supaya ada tanggung jawab untuk membayar. Karena ada bayar sel. Iya, awalnya dulu. Tapi ini sekolah sudah berjalan sudah belasan tahun, berkembang, kebutuhannya berkembang semuanya. Kita harus pakai seragam biar kelihatan bagus. Kita mau beli buku, terus kita bayar guru, kita apa segala macam ada. Tapi tetap aja murah banget dibandingkan sekolah-sekolah yang lain. Kenakan berapa, Mbak? Mbak Yunet, anak masing-masing. Kemarin aja ini udah di gedung baru, udah di gedung baru, seragam, ini apa segala macam. Bunda, ini boleh nggak dinaikkan? Misalnya di Nemo boleh nggak dinaikkan? Berapa? 100.000 sebulan gitu, misalnya kayak gitu. Aduh, itu lebih dari itu juga nggak apa-apa, masih kayak gitu. Karena kita memang full ngajarnya, terus tempatnya juga bagus. Anak-anak keluaran dari situ itu dapat prioritas loh di SD yang baik-baik. Saat ini total 200. Dan ada yang sudah yang lulusan sudah SMA. Suatu kebanggaan nggak sih, Mbak, punya yang namanya sekolahan, punya pendidikan sendiri untuk menyalurkan anak-anak yang nggak mampu ataupun yang mampu ketika akhirnya ini jadi maju. Subjektif sih. Saya bohong kalau saya bilang saya nggak happy. Karena kebahagiaan saya ini kan rajin turun ke jalan ya, mau ngurusin banjir, mau ngurusin anak jalanan, mau ngurusin apa. Tapi pada akhirnya kebahagiaan yang sesungguhnya adalah pasar kita bisa bantu. Gitu. Bunda, sedikit dong, ini kan sedikit. aku dikit-dikit kan. Kade kan mau konser nih, tapi kemarin sempat ada berita nggak enak bermasalah. Promotornya sama kabur motornya katanya, gimana nih? Bun. Kalian ini kan pers, ya kan berita hoax juga banyak. Kalau cuma sekilas info, kadang-kadang bad news is good news ya, gitu. Jadi kalau misalnya lihat, oh ini nggak jadi, tapi ngapain dia latihan terus? Ya kan gitu aja lihatnya. Jadi kita ambil positifnya aja lah. Jangan berita yang cuma satu hari datang, tapi hari-hari berikutnya dia latihan terus. Kalian tetap fokus di berita yang gitu. Berarti masih lanjut ya Bunda? Ya? Lanjut konser jalan terus. Yanti latihan nggak? Yanti masih latihan terus. Mudah-mudahan lancar nanti tanggal 24 Mei Yanti konser di Singapura. Saya lihat banyak sekali supporter dari Jakarta, ibu-ibu ya, terutama kita lihat ibu-ibu itu sekarang lebih hit dibandingkan yang lain-lain. Kita kalau lihat Instagram ibu-ibu mukanya kok dia lagi. Kayaknya support Yanti akan pergi ke Singapura. Untuk saya sendiri di tanggal 27 saya konser di LA. Jadinya Yanti di situ saya nggak hadir. Jadi mudah-mudahan Yanti lancar, doain semoga Yanti lancar konser di